dan kepada Bapak Kapolri. Sudah seringkali kami sebagai orang kecil meminta kepada Bapak, kalau memang Bapak tidak mampu lagi untuk menjadi seorang pemimpin yang tegas, yang berkualitas, yang bertanggung jawab, yang berani untuk mengambil keputusan-keputusan seperti ini, silakan Bapak tinggalkan jabatan Anda. Karena Bapak dinilai tidak mampu lagi untuk menjadi seorang pemimpin. Kami muak dengan kelakuan hukum seperti ini. Kami muak ketika kebohongan-kebohongan dalam penegakan hukum di Republik ini dipersembahkan kepada kami rakyat Indonesia. Jujur Pak, kami muak. Kami menyesal kami telah membayar pajak untuk menggaji para aparat penegak hukum di bangsa ini. Tetapi pada akhirnya kami dibohongin. Kami diperlakukan dengan sikap-sikap kezaliman dalam penegakan hukum di Republik ini. Untuk informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa saat ini untuk Ibtu Rudiana sendiri jabatannya telah dicopot sebagai Kapolsek Kepetakan Kota Cirebon, yang mana ini merupakan buntut dari kasus pembunuhan Vina dan juga putranya yakni Eki. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kabar terbaru bahwa pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kepetakan itu dinyatakan hoax. Lagi dan lagi kita masyarakat Indonesia dipermainkan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Benar-benar kasus kematian Vina dan Eki telah membuka takbir baru kepada kita semua bahwa oknum-oknum polisi yang menangani kasus ini benar-benar bejat dan pengecut. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi ketika kita berbicara tentang penegakan hukum di Republik ini. Sangat miris. Rakyat Indonesia dipertontonkan dengan berbagai macam kebodohan, dengan berbagai macam sandiwara. Terus terang, kalau kualitas dari aparat penegak hukum kita seperti ini, apalagi yang bisa kita harapkan? Mungkin lebih baik kita menjadi masyarakat pembangkang dengan aparat penegak hukum ini. Jujur, kemarin saya boleh bersuara lantang. Saya boleh berterima kasih dengan keputusan dari Kapolri, walaupun baru saja mencopot jabatannya. Tetapi ternyata pencopotan itu adalah berita hoax. Artinya bahwa ada upaya penggiringan opini kepada masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh manusia-manusia bangsat, manusia-manusia pengecut, manusia-manusia yang punya kepentingannya masing-masing. Sekali lagi, sangat mengecewakan dengan kualitas penegakan hukum di bangsa ini. Inilah cuplikan video yang menyatakan bahwa pencopotan Ibtu Rudiana dari Kapolsek itu dinyatakan hoax, dan itu dikatakan oleh lawyernya sendiri, Pitra Ramadoni ini. Mari kita simak bersama-sama. Viral isu tentang penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kepetakan itu adalah hoax. Dengan adanya rilis yang telah dikeluarkan oleh Humas Polda Jawa Barat, bahwasanya terkait dengan pencopotan itu adalah hoax. Ini dia, bisa di zoom ya. Oke, dan banyak juga terjadi misleading content. Tuh, sudah dirilis oleh Polda Jawa Barat. Saya kira
dengan adanya rilis yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat itu terkait dengan berita-berita hoax terhadap beliau itu sudah membantah dan menjawab tuduhan-tuduhan selama ini kepada beliau. Bahwasanya tidak benar beliau ini dicopot dan beliau ya sebagaimana sebagai seorang Kapolsek menjalani aktivitasnya sehari-hari. Nah, loh Fitra, apa kamu lupa yang menyebarkan isu pertama kali itu adalah Pak Ito Sumardi, dan itu pun pertama kali pun kau dengar saat di acara Apa Kabar Indonesia terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif. Itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Tadi ada yang menarik adalah bukti-bukti. Nah, jelaskan Fitra, siapa orang yang pertama kali itu nyebarkan isu tentang penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Pak Ito Sumardi. Dan itu kau dengar seketika waktu Pak Ito Sumardi menyampaikan di TV One di acara Apa Kabar Indonesia. Masa kamu lupa? Kalau kamu mau menyalahkan tentang beredar isu penonaktifan Rudiana sebagai Kapolsek Kapetakan, ya salahkan Pak Ito Sumardi. Kepada Bapak Ito Sumardi, Anda benar-benar luar biadab. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata, saya sebagai orang kecil, saya mau katakan kepada Anda bahwa Anda adalah manusia pengecut, manusia biadab, di mana Anda, saya yakin ada kerjasama dengan Rudiana untuk menyebarkan pemberitaan bohong ini. Jujur, kami sebagai orang kecil, sebagai rakyat, sudah muak dengan sandiwara yang kalian lakukan. Entah sampai kapan kalian melakukan berbagai macam rekayasa dan kebohongan, lalu dipertontonkan kepada kami masyarakat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia kalian kibulin, tetapi kalian seolah-olah tidak mendapat perlakuan-perlakuan hukum ketika kalian menyebarkan berita bohong seperti ini. Inilah bobroknya penegakan hukum di bangsa kita. Dan kepada Bapak Kapolri, sudah seringkali kami sebagai orang kecil meminta kepada Bapak, kalau memang Bapak tidak mampu lagi untuk menjadi seorang pemimpin yang tegas, yang berkualitas, yang bertanggung jawab, yang berani untuk mengambil keputusan-keputusan seperti ini, silakan Bapak tinggalkan jabatan Anda, karena Bapak dinilai tidak mampu lagi untuk menjadi seorang pemimpin. Kami muak dengan kelakuan hukum seperti ini. Kami muak ketika kebohongan-kebohongan dalam penegakan hukum di Republik ini dipersembahkan kepada kami rakyat Indonesia. Jujur Pak, kami muak. Kami menyesal kami telah membayar pajak untuk menggaji para aparat penegak hukum di bangsa ini. Tetapi pada akhirnya kami dibohongin. Kami diperlakukan dengan sikap-sikap kezaliman dalam penegakan hukum di Republik ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah bukti nyata bahwa moralitas, kualitas, marwah dari penegakan hukum di bangsa kita benar-benar sudah rusak. Mungkin ke depan kita akan menyaksikan bagaimana rakyat mungkin akan main hakim sendiri. Karena percuma kita memberi kepercayaan kepada lembaga penegak hukum ini. Lalu pada poin yang kedua, ada
pemberitaan yang menarik terkait dengan pulangnya para terpidana dari Polda Jabar ke Polres Cirebon. Dan yang menarik di sini ketika hanya ada 6 terpidana yang pulang ke Polres Cirebon, sementara 1 terpidana sampai saat ini belum diketahui keberadaannya di mana. Semoga saja dia masih hidup. Sekali lagi, kita doakan bersama-sama semoga saja dia masih hidup. Dia adalah Sudirman yang sudah 1 bulan lebih dinyatakan hilang. Bahkan keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Sudirman sampai di Polda Jabar, tetapi tidak menemukannya. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kira-kira 5 menit yang lalu, 6 orang terpidana sudah tiba dengan selamat di Lapas Kesambi. Para terpidana ini adalah dulu yang dibon oleh Polda Jawa Barat di dalam rangka pengembangan kasus DPO berkaitan dengan kasus Pina dan Eki Cirebon. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik sehingga dapat tiba dengan selamat. Perlu saya sampaikan bahwa pemindahan ini, pengembalian narapidana ini adalah berdasarkan surat dari Polda Jawa Barat yang menyatakan bahwa keperluan pemindahan narapidana ini di Bandung itu dinyatakan telah selesai ya setelah keluarnya putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Jadi ada 6 orang yang saat ini sudah tiba di Cirebon ini. Yang pertama Rifaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, Jaya, dan Eko Ramadhani. Jadi seharusnya memang ada 7 yang seperti rekan-rekan ketahui, namun 1 orang sampai dengan saat ini kami belum tahu dan memang bukan klien kami. Itu siapa bang yang kelihatannya atas nama Sudirman ya, tidak ikut di dalam rombongan pada malam hari ini. Ini dari lapas apa aja? 4 orang dari lapas. Boleh. Saya mendapatkan informasi melalui pemberitaan bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana atau narapidana kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk dikembalikan ke lapas. Namun yang dikembalikan itu hanya 6. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Nah, pengembalian terpidana hanya 6 itu terkonfirmasi dari surat Polda Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Bandung, ya, itu ada 6, ya, yaitu 1 Rifaldi Aditya Wardana alias Ucil, kedua Hadi Saputra alias Bolang, ketiga Supriyanto alias Kasdul, kemudian keempat Eka Sandi alias Tiwul, kemudian kelima Jaya alias Kliwon, dan keenam Eko Ramadhani alias Koplak. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Nah, dalam surat Polda Jawa Barat ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat itu, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Oleh karenanya para terpidana itu dikembalikan kepada Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Nah, seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan, berarti Sudirman juga harus dikembalikan. Ini kenapa tidak? Itu loh. Nah, Sudirman ini bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat, sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai wewenang untuk
menahan atau menguasai Sudirman berada di tahanan Polda Jawa Barat. Nah, kalau masih tetap ini dilakukan, ya saya minta kepada Bapak Kapolri, tindak itu oknum penyidik di Polda Jawa Barat. Kenapa? Karena penyidik Polda Jawa Barat yang menahan, yang masih menguasai Sudirman, ini tidak punya hak dan tidak punya wewenang, tidak punya dasar hukum. Karena Sudirman bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat. Apalagi dalam keterangan surat pengembalian Polda Jawa Barat ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, jelas penyidikan laporan polisi atas nama Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 itu sudah dihentikan. Berarti tidak ada lagi pemeriksaan untuk kepentingan perkara. Lalu Sudirman masih ada di Polda terus. Itu untuk kepentingan apa? Malah saya mendapatkan informasi bahwa katanya kalau Sudirman dikembalikan ke lapas, nanti akan dianiaya atau dipukuli atau dikeroyok oleh terpidana lain. Karena Sudirman lah yang hanya mengakui atau menyebut mereka. Bukan, justru sebaliknya. Sudirman ini dibutuhkan oleh keluarga dan pengacara para terpidana yang sudah dikembalikan itu untuk melakukan upaya PK. Justru saya melihat sebaliknya, ya. Sudirman tidak dikembalikan ke lapas, saya menilai penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan. Kenapa? Karena kalau Sudirman dikembalikan ke lapas, nanti akan mudah ditemui oleh keluarga, akan mudah ditemui oleh wartawan, sehingga nanti terungkaplah sebenarnya apa yang terjadi. Sudirman itu melakukan atau tidak. Kemudian terungkaplah selama di Polda Jawa Barat Sudirman diapain, disuruh apa, terbongkar semua. Justru itu saya menilainya penyidik Polda Jawa Barat ini ketakutan tidak mengembalikan Sudirman ke lapas. Oleh karenanya saya minta kepada Bapak Kapolri, ya, segera tindak oknum penyidik Polda Jawa Barat yang masih menguasai atau menahan Sudirman di Polda Jawa Barat. Karena masyarakat Indonesia sekarang menyoroti Sudirman. Kenapa masih berada di Polda Jawa Barat? Harus bisa memberikan penjelasan secara resmi kepada publik. Kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, ini adalah ungkapan mosi rasa tidak percaya lagi kepada Bapak jikalau Bapak tidak mampu untuk menindak tegas bawahan Bapak. Sekali lagi, ini adalah mosi rasa tidak percaya. Kami benar-benar kecewa dengan Bapak. Dan kami meminta dengan segala hormat, jangan menjadi pengecut, Pak. Kalau memang Bapak tidak mampu, tolong tinggalkan jabatan Bapak. Karena masih ada banyak oknum-oknum kepolisian yang jauh lebih berkualitas, yang jauh lebih mampu untuk menangani kasus ini. Bapak telah merusak, telah mencoreng marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai. Hal-hal yang dilakukan oleh bawahan Bapak merupakan bukti, merupakan buah dari didikan Bapak yang tidak tegas kepada bawahannya. Sehingga bawahan Bapak, mereka berbuat seenak jidat dan semanis udalnya mereka. Perlu Bapak ketahui bahwa hari ini kami rakyat kecil lagi beramai-ramai untuk menyuarakan mosi rasa tidak percaya lagi kepada lembaga penegak hukum di bangsa ini, khususnya kepada Institut Kepolisian Republik Indonesia. Karena tidak mampu untuk menangani persoalan hukum di bangsa ini. Malah kalian mempertontonkan kebodohan-kebodohan, rekayasa-rekayasa, dramatisasi dalam kasus kematian Vina dan Eki. Benar-benar brengsek. Benar-benar luar biadab. Percuma lapor polisi adalah sebuah hashtag
yang lagi viral di media sosial saat ini. Pemirsa sekalian, rasa-rasanya kita sudah muak. Sudah cukup lama saya harus menyuarakan tentang kasus kematian Vina dan Eki. Berjuang untuk menegakkan keadilan, khususnya kepada 7 terpidana yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Khususnya kepada kita orang-orang kecil. Tetapi nyatanya sampai hari ini, kita masih dipertontonkan dengan berbagai macam kebohongan, dengan berbagai macam manipulasi, yang membuat kita semakin hari semakin muak dengan aparat penegak hukum di bangsa ini. Terus terang, saya sangat kecewa ketika mendengar pemberitaan bahwa pencopotan Rudiana sebagai Kapolsek itu dinyatakan hoax. Dan menurut saya, ini adalah sebuah rekayasa baru. Ini adalah sebuah strategi baru yang mau dipertontonkan kepada kita, rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, masih percayakah kalian dengan institusi penegak hukum di bangsa ini? Masih percayakah kita dengan aparat penegak hukum yang menangani kasusnya Vina dan Eki ini? Semuanya luar biadab, pengecut semuanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.